واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami' Al-Muqarrabin Abuya Al-Haj Sariyati mata'anallahu bitul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan juga kita niatkan untuk dua saudara kita yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Salwani bin Haji Mukhtar bin Haji Anwar, dan kakanda Bapak Ahmad Syafiq bin Ki Haji Abdul Rashid. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ditinggalkan dapatkan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan ikhlas menerima kepergian almarhum. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah bijahi Thahar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitum al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sampai halaman 75 ya, tentang nubuwah warisalah. Sebelumnya kita sudah memahami bahwa Allah Rasulullah itu berasal dari ya nur zatillah. Kalau kita dari nur sifatillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah.
Ustaz Sobar, sini di kosong. Ini kita. An-nubuwwatu war risalah. Tentang kenabian ya dan risalah. Apa risalah? Sebuah misi Allah, ya. Hunaka farqun bainan nubuwwati war risalah. Di sana ada perbedaan antara kenabian dan risalah. Ya, nanti orangnya nabiyun pelakunya, rasulun, gitu. Ya. Wa yattadihul farqu bil mithalil ati. Ya. Tampak jelas perbedaan ya antara kenabian dan risalah bil mithalil ati, dengan perumpamaan berikut ini. Udah dibuka halaman 75. Fa anta indama tahtaju ila talabin min syakhsin ma, katanya. Anda ketika Anda butuh, perlu ya minta pertolongan kepada seseorang, taqullahu, Anda akan mengatakan kepadanya, ana sa'ursilul laka rasulan wa ab'atsu ma'ahu at-talab. Saya akan mengutus kepada Anda seorang utusan, ya, dan saya akan mencari bersamanya permintaannya. Par-rasulu huna wasitatun bainaka wa bainahu. Utusan ini adalah perantara antara Anda dan antara dia. Wa kadzalikal amr. Demikian juga halnya dengan utusan Allah. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki contoh yang lebih tinggi lagi dari itu. Farisalatu ibaratun 'anil amri alladhi yukhtassu bihi Allahu ahadal 'abid, katanya. Risalah adalah sebuah ungkapan tentang perkara, urusan yang Allah khususkan tuh dengan perkara itu kepada salah seorang hamba-hambanya. Wa yukallifuhu bitablighihi, dan Allah taklifkan dia, Allah bebani itu hamba bitablighihi, untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikannya kepada siapa? Lil khalqi, kepada makhluk manusia. Wa hadza la budda ay yakuna fid dunya huna, dan itu pasti terjadinya di sini, di dunia ini. Allah utus seorang rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Lakinna nubuwwata darajatun minas safa, ya. Tetapi kenabian ini satu tingkat, ya, derajat daripada kesucian. Wa minal ilmi, dan derajat daripada ilmu. Wa minal kasyf, dan daripada kasyaf, kalau bukannya makrifat kepada Allah. Yahibuhallahu azza wa jalla lil anbiya ba'dal istifa, yang Allah berikan kepada nabi-nabinya setelah Allah pilih benar, ya. Karena nabi namanya Mustafa, Mukhtar, pilihan. Wa dzalika qablal khalqi, dan Allah sudah pilih itu nabi-nabinya sebelum penciptaan. Lakinna risalata tubda'u, dimajulkan, min lahdhatit taklifi. Tetapi yang namanya risalah, sebuah misi, itu dimulai ya min lahdhatit taklif, sejak mulanya ada pembebanan, ya. Bitablighi dakwah, dengan penyampaian dakwah, ala ra'i al-arjah, menurut pendapat yang paling tepat. Nih, dakwah, da'a yad'u dakwatan, ngajak kepada Allah, ngajak kepada kebaikan. Jadi makanya para dai, para kiai ulama itu ngajaknya bukan kepada kelompok, bukan kepada alma mater, bukan kepada lembaga tertentu, tapi ngajak ini semuanya untuk menyembah Allah.
untuk beradab kepada Allah, untuk bisa bermuamalah kepada Allah. Ya. Kalau dakwanya karena pribadi, karena lembaga, apalagi karena uang, maka dia akan mendapatkan keputusasaan nantinya. Ya. Baik. Allah mengatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapa sih orang yang paling cakep ungkapannya, yang paling bagus? Mimman da'a ila Allah. Adalah di antara orang yang menyeru kepada Allah. Menyerunya bukan untuk ke dirinya, bukan. Kayaknya bukan diagul-agulin, pengen dipuji-puji, bukan, untuk Allah. Ya, ngajak orang-orang semuanya untuk menyembah Allah, untuk beradab kepada Allah. Au min sinnil arba'in ala ra'yi akhar. Atau ya, yang namanya taklif menyampaikan itu dari mulai umur 40 tahun menurut pendapat yang lain. Nah, Nabi kan setelah umur 40 tahun baru Nabi diangkat menjadi ya Nabi. Ya. Dengan ayat yang populer, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Li'annahu kallafahu bitablighi hadhihi risalah, qala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala membebani orang ini yang udah umurnya 40 tahun dengan menyampaikan risalah Allah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Ya, ini rasul seorang. Ala rusulun jama'. Ini khitabnya berarti kepada Rasulullah. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Rasul, utusanku, utusan Allah, Muhammad, Muhammad. Sampaikanlah apa yang telah aku turunkan kepadamu min rabbik, dari Tuhan. Apa maksudnya? Al-Quran, ya, turun min tariqi Jibril ke Rasulullah, ya, itu harus disampaikan semuanya. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau tidak melakukannya, maka Anda tidak menyampaikan risalah Allah. Ya. Surah Al-Maidah ayat 67. Lakinna nubuwata qablal khalqi. Tetapi yang namanya kenabian itu sebelum penciptaan. Kalau risalah setelah taklifi. Ya, setelah Nabi umur 40 tahun baru disuruh untuk menyebarkan misi Allah. Walidzalika yaqulu fiha Rasulullah. Oleh karena itu tentang hal ini Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Inni indallahi khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjali, ya, wa inna adama lamunjaliyun, lamunja wa lamunjadilun fi tinatihi, ya. Sesungguhnya aku di sisi Allah adalah nabi yang terakhir, ya, wa inna adama, dan Adam tuh katanya masih dalam apa? Tanah liat. Jadi aku, dalam hadis lain nanti, aku sudah jadi nabi, Nabi Adam baru berbentuk tanah liat. Nanti ada lagi hadis, Nabi Adam baru bainar ruh wal jasad. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain beliau bersabda, ya, jamaah ini ta'lim, kalau mendengar nama Nabi disebutkan kita berselawat dan tangan kita begini ke bagian pundak sebelah. Ini tanda ta'zim wa takrim. Ini adab salafus saleh begitu. Ya. Inni indallahi, katanya, khatamun nabiyyin wa adama baina ruh wal jasad. Ya, sesungguhnya aku di sisi Allah, ya, sebagai nabi terakhir. Sementara dan saat itu
Adam baru di antara ruh dan jasad. Subhanallah. Ya. Saya catat lagi di hadis-hadis lain bunyinya wa fi riwayatin ada kuntun nabiyyan wala adama wala ma'an wala tinan. Aku udah jadi nabi. Ya, pada saat itu belum ada Nabi Adam, belum ada air, belum ada tanah. Ada lagi kuntun nabiyyan wa adama baina ruh wal jasad, sama. Ada lagi ya, senada dengan itu tapi panjangan dikit. Katanya innahum qalu, sesungguhnya mereka berkata, ya Rasulullah, mata, katanya, wajabat lakan an-nubuwwatu, sejak kapan Anda mendapatkan katakan perintah nubuwah? Qala, kata Nabi, wa adamu baina ruhi wal jasad. Adam baru antara ruh dan jasad, belum berbentuk. Ya. Baik. Wa hal hunaka insanun bila ruhin wala jasadin? Apakah di sana ada manusia tanpa ruh dan tanpa jasad? Nggak ada. Artinya saat itu Nabi Adam belum ada. Nabi Rasulullah sudah menjadi nabi. Ya. Bettaba' la, pastinya tidak. Li'annal insana la budda ay yatakawwana min ruhin wa jasadin. Karena seorang manusia la budda, wajib, harus, pasti ay yatakawwana, terbentuk, terdiri min ruhin wa jasadin. Kalau ada jasadnya kagak ada ruhnya, apa namanya? Mayat, jenazah. Ya. Ada ruhnya enggak ada jasadnya. Ya, manusia ruh wal jasad. Wa ammal ladzi la huwa ruhun wala jasad. Adapun yang tidak ada ruhnya, enggak ada jasadnya, fala yakunu syai'an idzan. Kalau gitu dia belum menjadi apa-apa. Ya. Wa adamu bainar ruhi wal jasad. Nabi Adam saat itu masih di antara ruh dan jasad. Yani maksudnya anna adama lam yakun qad tamma khuluquhu wa takwinuhu al-jusmani ba'd. Ya, artinya bahwa Nabi Adam katanya saat itu belum sempurna tuh penciptaannya, pembentukan jasmaninya sama sekali. Fa huwa yuridu ay yaqul, ya. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan ana khatamul anbiya'i qabla wujudi Adam. Itu pengertian hadis itu. Saya ini adalah nabi terakhir sebelum adanya Nabi Adam. Bal wa qabla nas'atihi, bahkan sebelum tumbuhnya Nabi Adam. Sebelum ada benih-benihnya. Li'annahu huwal awwalu, karena Rasulullah adalah dialah yang pertama. Kama akhbarahullahu anhu fil Qur'ani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang beliau di dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Katakanlah, jika Allah yang Maha Penyayang itu memiliki seorang anak, maka saya adalah orang yang pertama kali menjadi hamba Allah. Ya. Yani ana awwalu man 'abbadallah. Artinya bahwa saya adalah orang yang pertama kali menyembah Allah. Walam yakun hunaka ahadun qabli, dan belum ada satu orang pun yang hidup sebelum aku. Fallahu azza wa jalla yaqul lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, qul liman yudda'a. Nah, ini dibaca mazhul fil mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qablahu. Qul, katakanlah, liman yudda'a wa yuz'ama, kepada orang yang mengklaim, orang yang mengaku anna lillahi azza wa jalla walad,
bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak laki-laki. Fa ana awwalu man 'abbadallah azza wa jalla. Saya ini nih, kata Rasul, orang yang pertama kali menyembah Allah. Falau kana lahu subhanahu waladun, seandainya Allah saat itu udah punya anak, ya, falima lam ara hadzal walad, kata Rasul. Kenapa saya nggak ngelihat anaknya? Itu nggak ada. Saya yang pertama kali ciptakan, saya pertama kali menyembah Allah, nggak pernah lihat ada anak Allah. Nah, ya, itu hubungannya dengan Trinitas tuh. Idzan hadhihi da'watun kadzibatun. Kalau begitu ini adalah sebuah pengakuan yang dusta, ya. Walaysa 'alaiha ay bayyinah, dan pengakuan dosa itu kagak ada bayyinahnya, kagak ada datanya. Nah, ini sekarang lagi rame-ramenya tentang data ini. Yang pentingnya data dalam sudut ilmiah, ya. Li'anni ana awwal wahidin abadallah, karena saya adalah orang yang pertama kali menyembah Allah, ya. Kan Allah yang mengatakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya catat semalam ayat-ayat yang berhubungan tentang bahwa Nabi Isa itu kagak pengen banget dianggap anak Allah. Saya itu anaknya Maryam, utusan Allah. Nah, ini saya perkuat, ya. Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allahu illal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nabi Isa lah dijadiin Tuhan karena berlebihan itu, ya. Wala taqulu Allahu illal haq. Jangan kalian berkata tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu, ini pakai innamal lil hasar. Hanya saja yang, ya, si Masih, karena Nabi Isa gelarnya Al-Masih, ya, Rasulullah Al-Habib. Nabi Isa itu adalah ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, ya. Dan orang yang diciptakannya dengan kalimat Allah yang Allah lemparkanlah, ya, berikan kepada Maryam, dan ditiupkan kepada roh, dan ditiupkan roh darinya, dari Allah. Fa'amanu billahi wa rasulih, kemudian mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasah, jangan bilang Allah itu Trinitas, ya. Ini hadis, ayatnya jelas banget. Kemudian kata Allah, intahu khairan lakum, udah berhenti, jangan lagi ngomong Allah itu tiga, ya, itu lebih baik bagi anda. Innamallahu ilahun wahidun subhanah, sesungguhnya Allah itu satu, maha suci. Ayyakuna lahu waladun lahu, ya, artinya Allah itu satu, maha suci Allah daripada dia punya anak. Lahu ma fis samawati wal ard, baginya apa yang ada di langit dan yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakilnya. Itu An-Nisa ayat 171. Penguat berikutnya At-Taubah ayat 30. Qalatin nasara, ya, al-masihu ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah, ya. Ayat berikutnya di Al-Maidah 72. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh kafir orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Itu kafir.
Kemudian dikuatkan lagi Al-Maidah 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu 3 atau Trinitas. Dikuatkan lagi ya di ayat Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Allah lah pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Ya. Bagaimana dia Allah ya mempunyai seorang anak, walam takun lahu sahibah, ya enggak punya istri tapi bisa punya anak gitu. Kemudian di ayat berikutnya ya menyambung wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah ya Maha tahu atas segala sesuatu. Lalu di surah An-Nisa ayat 173 ya disebutkan lan yastankifal masihu ayyakuna abdullah. Ya. Nabi Isa itu dia mah hamba Allah. Dia kagak mau banget dikatakan sebagai Tuhan itu. Lalu dikuatkan juga dalam Al-Maidah ayat 75, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun. Tidaklah Isa ibnu Maryam itu melainkan dia seorang rasul. Qad khallat min qablihi rusul. Yang sebelumnya katanya sudah ada beberapa rasul. Wa ummuhu sadiqatun, dan ibunya adalah seorang yang benar, yang jujur. Kana yakulani ta'am, keduanya sama-sama makan. Kemudian ayat yang berikutnya ya Al-Maidah ayat 75 disebutkan qala al-masihu ya bani Israel, kata Nabi Isa, wahai bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya, Nabi Isa enggak pernah ngomong sembahlah aku, tapi apa? Sembahlah Allah. Siapa itu Allah? Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jelas apa enggak? Jelas. Ya. Man yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Ya, sungguh Allah akan haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah api neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar. Ya. Terus yang terakhir baru nyambung ke ayat yang tadi ini, yang terakhir. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ya. Tadinya saya pengen kopi sebar banyak, ya kan nulisnya semalam. Ini bagus untuk penguatan tauhid, sampaikan ke umat bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Taib, lanjut. Yakni maksudnya ana awwalu man abadallah, saya adalah orang yang pertama kali menyembah Allah. Walam yakun hunaka ahadun qabli, tidak ada di sana satu orang pun yang sebelumku. Fallahu azza wa jalla yaqulu lahu, Allah subhanahu wa taala berfirman kepadanya, qul Muhammad, katakanlah liman yudda'a wa yuz'ama, barang siapa katakanlah kepada orang yang mengklaim, yang mengira anna lillahi azza wa jalla walad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang anak, fa ana awwalu man abbadallaha azza wa jalla, saya nih orang yang pertama kali menyembah Allah. Falau kana lahu subhanahu waladun, seandainya Allah punya anak, falima lam ara hadzal walad, enggak mungkin, saya enggak pernah lihat anaknya sejak awal, enggak ada. Ya. Ada ketemu halaman ya Ustaz Ihsan, halaman 76. Idzan hadhihi da'wa kadzibah, ini hanya pengakuan dusta aja. Walaysa 'alaiha ay bayyinah, ayyu bayyinatin. Baca bukan ayyu, ya, dan tidak ada
atas dakwah dosa itu apa? Ayyubayina, kagak ada sama sekali datanya, buktinya. Li'anni ana awwal wahidin abadallaha, karena saya adalah orang yang pertama kali menyembah Allah. Aku belum pernah ngelihat Allah punya anak. Ya. Lakin kaifa kanat hadhihi ibadah wa bi ayyi haqiqah? Tetapi bagaimana ya ibadahnya tuh? Dan bagaimana apa hakikatnya? Ma'anana ala yaqinin annahu lam yalid illa annahu lam yulad aja ya. Tidak diperanakan, tidak dilahirkan, lam yulad illa fi amil fi'l. Kita semuanya yakin bahwa Nabi itu belum dilahirkan kecuali pada tahun gajah. Ya. Laqad abadallaha bi ruhihi wa haqiqatihi. Tadi kan ditanya bagaimana Nabi menyembah Allah, ya. Bagaimana bentuk ibadahnya, bagaimana hakikatnya, ya. Katanya Nabi menyembah Allah bi ruhihi wa haqiqatihi al-mustafawiyah, dengan ruhnya dan hakikatnya manusia yang terpilih, allati a'taha lahu Allahu, yang telah Allah berikan kepadanya. Falaqad a'tahu an-nubuwata qabla khalqil anbiya. Ini lihat a'ta itu fi'il yang muta'addi yahtaju ila maf'ulain, membutuhkan dua maf'ul. Hak pertama adalah sebagai maf'ul yang pertama, ya. Mana? Hu yang pertama adalah sebagai maf'ul pertama, an-nubuwata maf'ul yang kedua. Ya jamaah, saya pengen itu, saya lagi buka lagi kajian nahwu sorob yang mengkader yang ahli-ahli masjid, ikut ya Bang Haji, ajak ini biar bisa baca kitab, ya, baca pelan-pelan. Setiap malam Rabu jam 8 sampai jam 9.30 gratis, kagak bayar, asal rajin gajinya. Di pesantren saya di Al-Khobir, ya, setiap malam Rabu, maghribnya di Al-Barokah, isanya di pondok, ya. Baik. Falaqad a'tahu an-nubuwata qabla khalqil anbiya. Allah telah memberikan kepada Rasulullah an-nubuwah, maf'ul kedua nih, qabla khalqil anbiya, sebelum ya Allah menciptakan para anbiya. Fa huwa nabiyyun, dia adalah seorang nabi, ya, wa a'ta an-nubuwah, dan Allah berikan dia kenabian qablal khalqi, sebelum penciptaan. Bal qabla khalqil anbiya, bahkan sebelum penciptaan para nabi, ya. Walidzalika lamma akhadha Allahu al-mitsaqa 'alal anbiya qala subhanahu. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah mitsaq, perjanjian kepada para nabi-nabi, Allah berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi. Lihat ayat ini, walam yakul al-mursalin. Allah dalam ayat ini enggak mengatakan, ya, berkata kepada orang mursal, para rasul, tapi an-nabiyyin, ya. Li'annahum lam yukallifu birrisalati ba'd, karena para mursalin, ya, li'annahum, karena mana hum ini, li'annahum lam yukallafu birrisalah ba'd, maka nabiyah, karena para nabi tidak taklifkan dengan risalah. Lamma ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika aku datangkan kepada kalian kitab, hikmah, walam yakul thumma ja'akum nabiyyun,
Kemudian datanglah kepada kalian seorang nabi, ya. Walakin qala tsumma ja'akum rasulun. Nah, beda itu. Jadi yang telah datang kepada kalian seorang rasul. Nabi mah ya tidak mendapat beban untuk menyampaikan risalah. Nabi ada berapa? Ada 124.000 nabi. Tapi rasul hanya ada 25 rasul dipilih lagi untuk menyampaikan risalah Allah, ya. Fa huwa wahdahu rasul huna, ya. Di sini dia doang rasul. Walidzalika fa huwa rasulul mursalin. Oleh karena itu dialah, ya, rasul para mursalin, utusan para mursalin. Yani annahu azza wa jalla yuhaddidu lahum muhimmatahum. Artinya Allah azza wa jalla menentukan lahum kepada para nabi-nabi muhimmatahum, ya, kepada rasul muhimmatahum, tugas mereka. Fayaqulu, Nabi Allah mengatakan antum mandubuna li hadratihi wa nawwabuna anhu sallallahu alaihi wasallam fi umamikum. Para rasul, kalian adalah mandub. Apa mandub itu? Perwakilan. Ya, perwakilan siapa? Perwakilan li hadratihi Allah, ya. Wa nuwabu anhu, dan perwakilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umamikum, pada umat-umat kalian. Lakinnahu wadahu kama qala rabbuna, tetapi beliau sendiri, ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, ya, melainkan kafah, untuk ke seluruh, ya, linnasi manusia, basyiran wa nadhiran, ya, sebagai apa? Memberita gembira dan memberikan peringatan. Fa kalimatu kafah laisa di zamanihi faqat. Ya, di sini Allah menggunakan kata kafah. Rasulullah diutus untuk seluruh kalangan manusia. Kalimat kafah bukan untuk zaman Rasulullah saja, bal li zamani kullihi minal bidayati ila nihayah. Tapi bagi semua zaman dari awal sampai akhir. Ya, Nabi adalah kafatan linnasi, dari Nabi Adam sampai akhir. Yani min awwali Adam hatta qiyamis saah. Artinya Rasulullah itu diutus, ya, dari awal Adam sampai hari kiamat. Kulluhum ummatuhu wa huwa rasuluhum. Mereka semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Wa huwa rusuluhum, ya. Dan dia Nabi rusuluhum, utusan mereka. Fa huwa rasulul kulli wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. Dan Rasul adalah utusan semuanya. Wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan. Dalil-dalil untuk membuktikan ini banyak sekali. Wa minha, diantaranya, indama yaqulul Qur'anu lil yahud, ketika Al-Qur'an bercerita tentang orang-orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, alladzi yang yajidunahu, ya, orang-orang yang mendapatkan, ya, mendapat apa? Mendapatkan nama Rasulullah. Jadi baca Taurat, Injil, sudah disebutkan di situ, ya, maktuban, tertulis, indahum fit Taurati wal Injil, ya, indahum, tertulis, indahum, di sisi mereka, di dalam kitab Taurat dan Injil. Maktubin fit Taurati wal Injil, tertulis di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Jadi di dalam Taurat, Injil sudah ada keterangan-keterangan tentang Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuhillu lahum thayyibat. Rasul juga menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik-baik. Itu 2, 3. Kemudian wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Rasulullah juga mengharamkan atas mereka segala yang jelek-jelek. Wa yad'u anhum israhum, dan Nabi asalnya yad'u ini adaan di istilah ini, dan Nabi juga membebaskan anhum dari mereka apa israhum, beban-beban, wal aglala, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang pernah ada pada mereka. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi, wa nasaruhu, dan menolong Nabi, wattaba'ur nural, dan mengikuti cahaya alladzi unzila mahu, yang diturunkan kepadanya. Apa maksudnya? Al-Qur'an. Orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, kan yang diturunkan bersamanya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Fal Qur'anu yahki huna anna nabiyyal ummiyya huwa alladhi ya'muruhum bil ma'ruf. Di sini Al-Qur'an bercerita bahwa nabi yang ummi dialah yang memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan. Wa huwa alladhi yanhahum 'anil munkar, dan dialah nabi yang mencegah kalian, mencegah mereka daripada perbuatan mungkar. Lakin manil ladzi kana ya'muruhum haqiqatan fi zamanihim, tetapi siapa yang memerintahkan mereka para nabi-nabi itu secara hakikatnya fi zamanihim, pada masa-masa mereka? Anbiyaullah Musa, para nabi-nabi Allah, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, gambarnya gini Pak, kan Nabi kan Rasulullah pimpinan para anbiya. Beliaulah yang kasih perintah, yang jalannya para anbiya. Begitu. Ya. Anbiya Allah Musa wa Isa, para nabi-nabi Allah, Nabi Musa, Nabi Isa. Wa hadza yani annahum kanu yatakallamuna bin niyaba anhu. Ini pengertiannya bahwa para nabi-nabi itu mereka berbicara kepada umatnya bin niyabati anhu, sebagai pengganti daripada Rasulullah. Ya. Walakinnahu walladhi ya'muruhum bil ma'ruf, tetapi dialah Rasulullah yang memerintahkan mereka para anbiya untuk melakukan ma'ruf. Wa huwa alladhi yanhahum 'anil munkar, dan dialah nabi yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'itha, dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk ini. Wa yad'u anhum al-aglala wal quyuda, dan membebaskan dari mereka belenggu-belenggu, sama aglal, quyud sama. Artinya hal-hal yang memberatkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam rasulul mursalin, karena Rasulullah adalah utusan para mursalin. War rusulu nawabun. Nah ini, para rasul-rasul itu adalah perwakilan-perwakilan an hadratihi, dari Rasulullah fi tablighi umamihim, untuk menyampaikan kepada umat-umat mereka. Kayak Nabi Musa itu pernah iri, ya Allah, jadikan saya umat Rasulullah aja ya Allah. Kata Allah, udah Musa, kamu ada umat kamu, ya. Kalau kamu mau ini berselawat aja sama Rasulullah, maka ada selawat Nabi Musa kepada Rasulullah, ya. Bisa dilihat di dalam buku saya, Keindahan dan Hakikat Selawat. Di situ ada macam-macam selawat para anbiya, orang-orang soleh, tokoh-tokoh besar, ya. Taib. Ini saya cari air putih kering banget. Wa fi dzalika yaqul Imam Abul Ghazal Azaim radhiyallahu anhu. Mana? Oh, di samping mari ya kelihatan. Biasanya sebelah kanan. Ada lemes ini.
Saya Pak, kata Pak dokter ini ada mulai kering nih, karena banyak ngomongnya saya ngomong dan alhamdulillah muter terus tuh tiap hari. Harus sedikit minum, jadi nggak kering ini. Kalau nggak kering ada sampai tuh ini rada mulai turun tensinya tuh, lemesnya itu. Taib. Wabidzalika yaqulul Imamul Aba Azaim, ya, tentang hal ini Imam Abu Azaim berkata, ar-rusulu, ya, min qibal habibi Muhammadun nawabah wal habibu al-hadi Musa wa Isa wal Khalil wa ghairuhum yarjuna minhu nazratan biwudadin bale wudad anak saya putri namanya widad bale widadin biwudadin raghibu yakunu ummata li Muhammadin wa bi fadlihi fazu bi kulli muradin wa bi muhkamil qur'ani ahadahum lahu ayyuminu bi sirajihi al-waqadi ar-rusulu min qibl habib, ya, para rasul-rasul sebelum Rasulullah ini al-habib, pelakatnya khusus kepada Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah nawabah, perwakilan, ya, wa huwal habibul hadi, dialah Rasulullah, ya, kekasih Allah yang memberikan petunjuk. Siapa mereka tuh para pewakil Nabi? Musa, Isa, Al-Khalil, maksud Nabi Ibrahim, wa ghairuhum, dan selain mereka. Mereka semuanya yarjuna minhu, mengharapkan dari Rasul nazrata biwudadin, pandangan yang penuh dengan cinta. Artinya takut banget para anbiya sama nabi, ya, jangan sampai juga Nabi marham. Raghibu yakunu ummata li Muhammadin, mereka semuanya pengen banget jadi umatnya Nabi Muhammad, ya. Saya tuliskan di situ, lamma arafa, ya, Musa bi fadli Muhammadin wa ummatihi wa talaba minallahi ayyakuna ummata Muhammad. Nah, itu teksnya. Ketika Nabi Musa memahami bagaimana keutamaan Rasulullah umatnya, dia pengen banget jadi umatnya. Nah, maka Bapak ini jamaah beruntung kita jadi umat Rasulullah, ya. Hah? Iya, padahal Nabi itu. Mana? Wa bi muhkamil Qur'ani adahum lahu, dan dengan ketentuan Al-Qur'an ahadahum lahu, ya, katakanlah Rasulullah mengangkat sumpah berjanji, ya, kepada mereka, maksudnya mereka pada yang mengangkat Nabi, ya, ayyuminu, mereka beriman bi sirajihil waqad, dengan ini sebuah istilah aja, Nabi kan misbah, siraj, lenteranya yang terus menyala, begitu, ya. Walidzalika yaqulullahu, oleh karena itu Allah berfirman, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta minasy syahidin. Dan tidaklah kamu, ya, dan tidaklah kamu Muhammad, gitu, kunta bijanibil ghabi, Anda berada di sisi gharbi. Apa gharbi itu? Barat. Idh qadaina ila Musa, ya, ketika kami telah menyampaikan kepada Nabi Musa perintah, wa ma kunta minasy syahidin, dan tidaklah pula kamu masuk orang-orang yang menyaksikan. Ai alam takun waqifan
wa mawjudan indal jabal gharbiyyi, artinya bukankah Anda tuh ya belum ada tuh, gitu ya, di Jabal Barat, wa kunta syahidan ala hadzal amr, gitu ya. Ai artinya alam takun waqifan, bukankah kamu berdiri ada, maksudnya berarti Nabi ada ya, bukankah kamu tuh ada berdiri di Jabal Barat dan Anda menyaksikan atas perintah ini, ama kunta minas syahidin, dan bukanlah Anda orang-orang yang menyaksikan. Hasil lagi boleh yang sedikit, maksudnya ada apa enggak? Wa kama sami'na qabla dzalik, dan sebagaimana kami mendengar sebelumnya. Qala lahu alam taro ila rabbika kaifa madda zilla walau syaa la ja'alahu sakinan. Tidakkah kalian perhatikan ya dengan matamu, dengan hatimu, ila rabbika, kepada kesempurnaan Tuhan, kaifa madda zilla, bagaimana Allah memanjangkan bayangan-bayangan, walau syaa, seandainya Allah berkehendak, la ja'alahu sakinan, Allah akan menjadikan bayangan itu tetap. Awalam tanzur ila ma fa'alahu rabbuka ya bi ashabil fil, tidakkah kalian melihat kepada apa yang telah dilakukan Tuhanmu kepada tentara-tentara gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kalian lihat bagaimana Allah bertindak ya, bagaimana Tuhanmu bertindak kepada tentara-tentara gajah? Bapak paham ya cerita tentang apa nih? Abraha, begitu gagahnya congkaknya dari Ethiopia bergerak dengan sesumbar, saya akan hancurkan Ka'bah. Itu perjalanannya dengan tentaranya bawa gajah lewat kota Taif dulu. Kota Taif tuh ya, kota Taif itu hampir 100 meter dari kota Mekah. Situ daerah yang dingin, pegunungan, terus masuk perbatasan kota Mekah ya. Tapi sampai situ gajahnya kagak bisa bergerak. Kalau diarahin ke arah belakang bergerak, ke arah sana nggak bergerak. Artinya gajah aja tahu tuh itu tanah haram, kagak boleh masuk dengan kekerasan, kezaliman. Ya. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah Anda tahu bagaimana Allah bertindak kepada tentara-tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah Allah menjadikan ya tipu daya untuk menghancurkan mereka, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah turunkan, kirimkan kepada mereka ya burung yang berbondong-bondong. Itu dalam riwayat lain itu batunya batu panas dari api neraka, kalau masuk ke kepala tembus sampai tubuh. Ya, begitu panasnya tuh. Tarmihim ada bihijaratim min sijil. Ya, tarmihim, dilemparin kepada mereka dengan batu-batu min sijil, dari tanah yang terbakar, yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka kami jadikan mereka, Allah jadikan mereka seperti 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 daun-daun yang ya makul, daun-daun yang apa tuh? Daun yang dimakan. Ya. Daun-daun yang dimakan ulat, lihat terjemahan ini. Ya. Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Wallahu alam. Udah ya? Dari 54 menit. Ya, jamaah, saya mau takziah ke Pak Syafiq. Kalau dia mau bareng ikut bareng-bareng ya. Kita berdoa semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam keberkahan. Saya pusing banget. Allah hadini wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna wa zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bis-sihha wal afiyah linata'allama uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman ya Mustafa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi